Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati semua, pada akhir bulan September kemarin itu saya ditunjuk untuk mengikuti BK dan kemudian hari ini saya diminta untuk pengimbasan tentang jurus BK baru, Bapak Ibu. Ini sebelumnya pengimbasan itu harus ke siswa, itu sudah kami lakukan, yaitu yang minggu pertama kemarin ke kelas 10 MIPA 1, kemudian minggu berikutnya ke kelas 11 F3, dan kemudian ini minggu keempat harus pengimbasan kepada Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu guru. Baik, saya akan mulai langsung Bapak Ibu guru. Jadi BK itu sekarang ada program baru, itu namanya 7 jurus BK hebat. Ini karena kurikulum yang baru karena kementerian yang baru, terus kemudian guru BK itu diminta untuk lebih aktif lebih aktif untuk untuk ikut serta dalam situasi sekolah ini. Jadi ini terus ada saya grogi Bapak Ibu sebelum ke sini 7 jurus BK hebat lebih enak kalau di kelas ini kita dengarkan dulu Bapak Ibu lagu 7 jurus BK hebat sebelum ke materi. Ibu, jadi ini saya mengingat bahwa BK itu sekarang ada musiknya namanya 7 jurus BK hebat. Jadi memulihkan diri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus menggunakan 7 jurus BK. Sekarang langsung aja langsung ke tujuan pengimbasan 7 jurus BK hebat. Ibu-ibu ini Bapak Ibu guru ini untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman dan menggembirakan yang sekarang semua sekolah harus aman, nyaman dan menggembirakan. 7 jurus BK hebat ini yang pertama itu kenali potensi,
yang kedua itu kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat itu jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan ketujuh adalah menata situasi. Di sini Bapak Ibu saya akan menerangkan satu-satu. Oke, sebelumnya ketika diklat kemarin itu kita experience-nya menggunakan ARKA, yaitu dengan aktivitas, refleksi, konseptual, dan aplikasi. Sama di sini juga saya akan menerangkan itu Bapak Ibu guru. Yang pertama, satu, kenali potensi Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu sudah tahu kalau bakat minat itu anak-anak yang seperti menggali gaya belajar, kemudian keterampilan majemuk. Ini sekarang guru BK itu sudah mempunyai linknya sendiri, yaitu dengan menggunakan aplikasi Aku Pintar. Nah, ini sudah kita terapkan di 2 kelas yang kemarin anak-anak Bapak Ibu guru. Jadi sudah saya terapkan dan anak-anak juga sudah bisa melihat tentang gaya belajarnya apa, kemudian kecerdasan majemuk yang mereka miliki apa, sehingga mereka tahu kekurangan dan kelemahannya masing-masing dari siswa masing-masing, sehingga ketika pembelajaran mereka bisa untuk mempertahankan memang di gaya belajar di kelebihannya, kemudian mereka bisa kemudian tahu kelemahannya sehingga bisa menutupi kelemahan itu dengan kelebihan yang mereka miliki. Nah, kemudian Bapak Ibu lanjut. Refleksinya yang seperti ini. Jadi anak-anak kami lakukan diskusi, kemudian kami minta untuk masing-masing siswa menggali potensi apa aja dari hasil asesmen tersebut. Ini aplikasinya untuk prakteknya. Jadi ada 8 kecerdasan, kemudian anak-anak untuk mengenal 3 gaya belajar mereka. Yang kedua, kelola emosi. Kelola emosi itu aktivitasnya dengan seperti kita ada kertas Bapak Ibu, itu dianggap itu adalah perwakilan dari emosi kita. Terus kemudian bila kertas itu kemudian kita remet gitu ya, ketika misalnya kita ketika misalnya seperti itu, bagaimana kondisi kertasnya tadi sudah kita remet, dan kondisi kertas yang masih putih tadi biasanya kita lebih suka yang seperti apa kondisi kertasnya yang sudah kusut, ya sudah atau pingin kertas yang masih terbuka. Kusut itu misalnya seperti emosi kita yang ada sesuatu, reaksinya langsung marah misalnya. Ada nah biasanya kalau misalnya sudah seperti itu kita terkadang nyesel gitu, ada rasa nyesal. Jadi sehingga lebih baik kalau misalnya kertas itu bisa tetap dalam kondisi yang masih bersih seperti itu, masih bagus gitu ya. Ya. Terus ini konsepnya Bapak Ibu guru juga udah sering ya sebetulnya ya di sekolah melakukan. Jadi ada konsep sel dan 5 konsep sel, langsung aja ya. Jadi seperti self awareness, menyadari diri, ini kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dan dalam berbagai situasi. Karena saya bisa mengenali, jadi siswanya itu
bisa apa, saya bisa mengendalikan emosi seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir. Jadi kalau senang ya tidak terlalu senang. Misalnya kemudian kalau misalnya sedih, jangan sampai terlalu sedih karena hal itu terkadang hanya sesaat saja gitu. Ya, terus anak-anak juga bisa mengelola emosi, terus tahu cara mengelola emosi, terus mengambil keputusan yang bertanggung jawab, ya. Jadi keputusan bertanggung jawab itu ketika pengambilan keputusan itu baik nggak untuk diri saya, kemudian orang lain ketika saya marah, anak itu tersinggung atau enggak, misalnya lebih baik kalau misalnya mungkin ditahan dulu untuk marahnya, ada ditanya dulu anaknya kenapa dia kok bisa berperilaku seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, terus yang ketiga tumbuhkan resiliensi. Wah, ini maaf banget ya Bapak Ibu, ini banyak sekali ya. Jadi, untuk tumbuhkan resiliensi adalah resiliensi itu jadi bukan hanya anak itu tidak menyerah, tapi anak itu melakukan ketika dia jatuh atau gagal, dia akan bangkit, dia bisa bangkit, kemudian gagal, dia terus akan bangkit kembali. Nah, kita wajib untuk menumbuhkan rasa itu kepada siswa. Ini contohnya aktivitasnya dengan melakukan membuat menara dari kartu remi. Kemarin saya melakukan ini kepada anak-anak. Jadi pengimbasan saya ke anak-anak yang jurus 1 sampai jurus 3, Bapak Ibu, gitu. Jadi seperti ini. Next ya Pak ya. Jadi itu adalah contoh yang seperti menara itu, kalau misalnya jatuh masih bisa dibangun, seperti itu Bapak Ibu. Oke, next aja ya Mbak ya, langsung. Oke, nah ini ya di tubuh resiliensi itu ada yang namanya pola berpikir yang mindset dan grow mindset, active mindset dan grow mindset, seperti itu. Ya, ini contohnya misalnya kalau big mindset ya, misalnya suatu kesulitan, saya bisa sukses ini untuk ke siswa ya Bapak Ibu guru. Jadi kata-kata yang kita sampaikan ke siswa itu diharapkan kata-kata yang grow mindset. Jadi yang oh iya kamu sukses karena kamu berusaha. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata yang menyanjung saja, seperti itu. Okay. Saya tidak bisa, tapi bukan saya tidak bisa, tapi kamu belum bisa, sehingga dia masih harus bisa mencoba kembali gitu. Terus di tumbuhkan resiliensi ini ada ini, seperti ini, pujian yang menghancurkan. Jadi kalau pujian itu sifatnya bernyanyi, kamu hebat, tapi kalau ditumbuhkan resiliensi ada yang mendukung anak. Jadi kamu sudah bekerja keras, maka kamu layak dapat prestasi itu. Terus kemudian kalau yang pujian hanya bapak ibu bangga sama kamu. Tapi kalau yang resiliensi kata-katanya kamu pasti bangga pada dirimu. Jadi fokusnya adalah ke siswanya. Bahwa kebanggaan itu bahwa kesuksesan itu karena usahanya kerja keras dan bukan hanya sekedar bisa dibanggakan saja, tapi juga anak-anak merasa memiliki kalau itu hasil usaha kerasnya. Next saja ya Mbak ya. Ini untuk Bapak Ibu guru, kalau contoh ya, kalau memberikan pujian, jadi apresiasinya 2 kali. Jadi Bapak Ibu mengapresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaik kamu. Bagaimana kalau kamu bisa mengurangi waktu nanti. Jadi itu kata-katanya itu di pujian dulu, kemudian dikoreksi, kemudian nanti dikasih kata-kata
kata kembali yang memberikan motivasi anak ngeten. Nah ini kemudian ini jaga konsistensi next aja deh Mbak ya. Terus next aja ya. Nah ini jadi ini jaga konsistensi itu pembiasaan berbasis kesadaran. Jadi konsistensi untuk anak melakukan disiplin, melakukan hal-hal baik anak itu. Next aja Mbak. Dan yang kelima adalah jurus jalin koneksi. Jalin koneksi seperti yang sudah sering kita lakukan. Mungkin kalau saya di Guru BK, jadi kita ada kasus itu tidak hanya langsung ke siswanya, tapi kita juga pertama ke siswanya dulu, tapi kemudian nanti kita bekerja sama dengan guru mapel, wali kelas, orang tua murid, seperti itu. Untuk referensinya ini pakai dengan nah langsung sini aja ya. Untuk jalin koneksi itu dibutuhkan komunikasi yang baik. Dan komunikasi yang baik itu percakapan yang terbuka, kemudian keterampilan bertanya yang baik, keterampilan merespon, keterampilan merefleksi, dan keterampilan menyimpulkan dari hasil. Bangun kolaborasi, ya bekerja sama dengan multi ya langsung aja Mbak. Dan ini dengan guru kelas, dengan guru kelas, terus kemudian dengan guru BK. Ini jujur banyak banget ya Bapak Ibu, saya ada lupanya. Untuk konsepnya berkolaborasi ini referral ini biasanya kita kalau masalah berat itu kita dengan psikolog kemudian di referral gitu, tapi kalau masalah sedang biasanya kita ke sedang atau agak berat itu ke kepala sekolah. Tapi kalau misalnya masalah ringan seperti biasa kita cuma dengan wali kelas atau siswa teman seperti itu, maksudnya murid dengan murid saja, terus kemudian ada masalah kemudian diselesaikan. Nah, pelibatan. Oh ya, ini kolaborasi yang melibatkan orang tua ini untuk meningkatkan efektivitas intervensi, dukungan konsistensi di rumah dan di sekolah, memperkuat hubungan komunikasi di rumah sekolah, mengurangi miskomunikasi, kemudian mempercepat deteksi masalah dan pengambilan keputusan bersama. Langsung sudah aja ya kayaknya, dan langsung menata situasi hingga ini harapannya yang terakhir dari 7 jurus tadi. Kemudian ada kita bisa menata situasi kondisi sekolah itu yang aman, nyaman, dan menggembirakan untuk semua pihak, tidak untuk siswanya saja. Ini ya aspek aman, nyaman, dan menggembirakan ini seperti ini ya. Jadi aman dari kekerasan, aman di ranah online, aman dari bencana. Kemudian nyaman juga sama, nyaman dengan relasi sosial, nyaman dengan lingkungan, nyaman dengan sarana prasarana. Kemudian untuk menggembirakan, gembira dalam belajar, gembira dalam minat dan bakat, gembira dalam bermain. Sampun Bapak Ibu, mohon maaf kalau mungkin tidak runtut sekali
Bapak Ibu. Ya, jadi ini sebetulnya apa yang harus kita terapkan, mungkin yang utama adalah untuk guru BK-nya dulu. Ya. Dan ini adalah informasi kepada Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih dari saya. Bersama kita bangun murid berkembang seutuhnya, bukan hanya pintar, tapi kita buat mereka bahagia dan berprestasi. Ya, ngatur mawon Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.